warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya, tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke akun YouTube aku ya. Keluarga Wijaya sudah sampai di rumah Pak Raffi semalam. Mereka sengaja menggunakan mobil karena ingin sambil berjalan-jalan di Bandung dan menikmati pemandangan dari Surabaya ke Bandung. Ayubi langsung memeluk ibunya karena merasa sangat rindu. Almira dan Alicia begitu penasaran dengan calon pengantin perempuan pilihan Raka. Pagi ini semua sudah heboh karena satu persatu didandani oleh tukang make up yang mereka sewa. Mereka menggunakan kebaya dan batik seragam. Rengganis benar-benar menyiapkan semuanya dengan baik demi adik semata wayangnya itu. Sekarang semuanya serba mudah dan praktis. Mereka akan melaksanakan akad di rumah Pak Leon yang tidak jauh dari rumah Pak Raffi. Oh, Raka, ini ternyata calon istrinya tetangganya toh, ucap Alicia. Mungkin mereka sering bertemu waktu jogging kali, celetuk Almira. Sudah, nanti kalau sudah sah, kita akan bawanya kemari dan kalian boleh sepuasnya bertanya pada Dara. Rengganis menyuruh adik-adiknya agar secepatnya bersiap-siap. Acara akad nikah hanya dihadiri oleh keluarga inti saja yang akan dilaksanakan pagi ini. Sedangkan resepsi akan dilaksanakan malam harinya. Dara dan Raka akan menikah menggunakan adat Jawa sesuai dengan asal Raka, dan mereka menyepakatinya. Setelah semuanya berdandan rapi, mereka bergegas menuju rumah Dara. Raka menggunakan setelan baju akad yang berwarna putih, senada dengan kebaya Dara juga yang berwarna putih. Jangan gugup, bismillah. Mas Biru mencoba menenangkan Raka yang terlihat gugup. Iya mas, minum dulu nih. Almira memberikan sebotol air minum ke Raka. Aku yakin dulu Mas Biru, Mas Azam, dan Mas Hafiz juga pasti grogi, ucap Almira. Ya pastilah dek, jawab Albiruni. Sesampainya di rumah Dara, mereka disambut hangat oleh keluarga Dara. Raka segera dituntun menuju tempat penghulu. Tepat pukul 8, semua sudah berkumpul, kecuali Dara, yang memang akan dihadirkan setelah acara ijab kabul selesai. Pak penghulu mulai memberi arahan pada Raka dan Pak Leon. Pak Leon juga merasa grogi karena ini pertama kalinya ia menikahkan anak gadis semata wayangnya itu. Pak penghulu mulai memberi instruksi bahwa sudah saatnya ijab kabul dilaksanakan. Pak Leon menjabat tangan Raka. Ananda Arjuna Raka Kusuma bin Harjo Kusuma, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Andara Sasmita binti Leon Wiguna dengan mas kawin satu set perhiasan dibayar tunai. Raka langsung bernapas dalam-dalam lalu melafazkan ijab kabulnya. Saya terima nikah dan kawinnya Andara Sasmita binti Leon Wiguna dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah, sah. Saksi serempak menjawab sah. Semua mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu Dara keluar dari kamarnya dituntun oleh ibunya. Terlihat Bunda Dia beberapa kali mengusap air matanya. Air mata kebahagiaan dan keharuan karena kini Dara sudah berstatus menjadi istri. Ih, Raka emang top markotop, cantik banget istrinya, puji Alisa. Iya, benar sekali mbak, ucap Almira. Raka begitu terkagum-kagum dengan penampilan Dara yang sangat cantik, dibalut dengan kebaya putih yang terlihat elegan bila dipakai di tubuh Dara. Dara mencium tangan Raka. Raka lalu memegang ubun-ubun Dara dan mendoakannya. Raka lalu memeluk Dara, karena setelah pulang dari villa kemarin itu, Raka dan Dara dilarang berkomunikasi oleh Rengganis. Raka begitu sangat rindu dengan Dara. Aa, malu, bisik Dara. Dulu kamu selalu suka meluk-meluk Aa. Itu kan waktu zaman jahiliyah atuh, Dara terkekeh lirik. Tanda tangani dulu berkas-berkasnya Raka, nanti pelukannya harimu masih panjang. Ledek Mas Biru. Raka melepaskan pelukannya lalu tersenyum pada Mas Biru. Ah, Mas ini, dulu Mas juga seperti itu kan? Rengganis langsung tersenyum sambil melirik Mas Biru karena Raka balik meledeknya. Setelah semua prosesi ijab kabul selesai, kini mereka sedang berfoto bersama untuk mengabadikan kebahagiaan ini. Ayubi menghampiri Raka lalu mencubitnya. Oh, merebut Tante Dara dari Ayubi. Ayubi melipat kedua tangannya di depan dadanya. Dara tertawa geli melihat tingkah menggemaskan Ayubi. Raka lalu menggendong Ayubi. Nanti ada Tante Dara yang lebih cantik lagi kalau Ayubi sudah dewasa. Masa sih Om? Iya, Ayubi rajin belajar dulu biar dapat yang kayak Tante Dara yang cantik, ucap Raka. Alisa dan Almira langsung menghampiri Dara. Mereka lalu saling berkenalan. Dara begitu senang karena bisa mengenal keluarga Wijaya yang menurutnya cukup heboh. Dara, kamu cantik banget loh, kok mau sih
sama Raka, ledek Alisha. Ih, aku juga ganteng kali mbak, jawab Raka. Mbak tidak tanya kamu, ledek Alisha lagi. Karena insya Allah, Aa Raka kan bisa bimbing Dara mbak, jawab Dara. Cie, Raka menurunkan Ayubi lalu menggenggam erat tangan Dara. Sayang, nanti kamu pasti akan terbiasa dengan bawelnya mereka, ucap Raka sambil tersenyum melirik Alisha dan Almira. Dara tersenyum dan mengangguk. Aku suka dengan suasana seperti ini, ramai dan sangat kental kekeluargaannya. Udah kali itu gandengan terus, udah kayak truk aja, ledek Hafiz. Kan pengantin baru mas, seperti tidak pernah merasakan saja. Semuanya tertawa, mereka tidak ada lelahnya meledek Raka dan Dara. Dara dan Raka begitu bahagia, berkumpul bersama, merasakan kebahagiaan. Dara. Alhamdulillah, hari ini aku sah menjadi istri dari seorang Raka. Jika melihat ke belakang rasanya ingin tersenyum tapi malu. Aku sangat ingat sekali pertemuanku pertama kali. Tidaklah semenarik kisah dongeng putri dan pangeran. Tapi dari cekcok cantik karena sama-sama terburu, akhirnya Allah mentakdirkan aku dan Raka jadi sering bertemu. Bahkan bisa dibilang Raka itu seperti malaikat penolong. Ya Allah, perantarakan untukku. Perjalanan cintaku dengan Raka penuh liku, haru, dan bahagia juga. Allah selalu punya cara tersendiri untuk menyatukan yang berjodoh dan memisahkan yang tak berjodoh. Maka nikmatin saja segala proses darinya dengan penuh syukur dan kesabaran, terutama bagi yang belum bertemu dengan jodohnya. Percayalah, bahwa bila waktunya tiba, Allah akan mempertemukanmu dengan jodoh terbaik, yang nantinya tidak hanya bertemu tapi bersatu dalam ikatan yang pasti, yaitu pernikahan. Dan bagi yang telah meyakini ia adalah jodoh terbaik, tetapi tiba-tiba Allah mentakdirkan berpisah, maka bersabarlah pula. Jangan dulu berprasangka buruk pada Allah dengan terus mengeluhkan keadaan dan menyalahkan takdir. Karena Allah lebih tahu dari sekedar apa yang kau inginkan dalam hidup ini. Jauh dari itu, Allah lebih tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan. Bisa jadi alasan dia membuatnya jauh darimu tak lain hanya karena Allah telah menyediakan jodoh yang lebih pantas untukmu. Bersabarlah dan ikhlaslah. Ingatlah dengan bijaksana bahwa semuanya hanya tentang takdir terbaik dari Sang Pemberi kehidupan. Jadi keterlambatan dan terlalu cepat sekalipun, semuanya hanya Allah yang lebih tahu apa tujuan sebenarnya. Dan tugasmu sebagai hambanya hanya meyakini bahwa segala takdirnya adalah yang terbaik untukmu. Maka percayalah Allah selalu memberi yang terbaik untuk hamba-hambanya. Tugasmu hanya yakini saja dengan bijaksana apa yang menjadi ketetapannya. Jika jodoh terbaik itu belum datang juga, bersabarlah dengan bijaksana dan teruslah istiqomah menjaga diri, agar jodoh terbaik dari Allah benar-benar membuatmu baik. Dan ketika yang terbaik menurutmu pergi, maka bijaksanakanlah hatimu untuk selalu berprasangka baik pada Allah. Dan belajarlah untuk tetap tenang dengan keikhlasan. Sebab Allah pasti akan memberi ganti yang jauh lebih baik untukmu. Hari ini Allah benar-benar memberikan takdir hidup yang sangat indah untukku. Raka, jika boleh aku berjingkrak-jingkrak, pasti aku akan melakukannya. Hari ini aku begitu bahagia setelah penantian yang menurutku lumayan panjang dan menguras pikiran, melelahkan hati ini. Akhirnya Allah memberikan takdir yang begitu epik hari ini. Hari yang sangat bersejarah yang selalu aku tunggu. Aku dan Dara mendapatkan kebahagiaan ini dengan tidak mudah. Mendapatkan jodoh sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan keinginan kita memang sulit dan mustahil rasanya. Namun di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin jika Allah telah menghendakinya. Cara yang terbaik agar kita berjodoh dengan jodoh ideal adalah memanjatkan doa kepada Allah. Tidak ada salahnya, kita selalu mohon diberikan yang terbaik dari semua yang baik kepada Allah. Berdoa untuk segera dipertemukan dan disatukan dengan pendamping yang ideal. Berdoa dimanapun dan kapanpun untuk selalu diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa ada sebagian sahabat Nabi yang berdoa agar diberi kebahagiaan akhirat saja, tanpa berdoa untuk kebahagiaan dunianya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menegurnya dan menasihati agar berdoa memohon yang terbaik kepada Allah, yaitu memohon kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah, salah satu kunci mendapatkan jodoh ideal adalah dengan doa. Aku sering menyebutkan nama Dara dalam doaku. Walaupun menurutku itu sangat egois, tapi aku hanya manusia biasa yang pertama kali dilanda cinta dengan lawan jenis. Jadi aku merasa aku harus berjuang lebih. Tapi Allah memang maha baik.
Allah ijabah doaku dan terutama doa Dara juga. Karena sebelumnya kami sepakat untuk saling mendoakan. Hari ini aku dan Dara akhirnya resmi menjadi suami istri. Itu sangat membuatku bahagia.